bagaimana dengan peranan para ulama? Begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya justru ini masalahnya. Jadi di KSA hari ini, ulama-ulama yang lurus, yang lempeng, itu sebagian besar adanya di madrasah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi setiap ada ulama yang lurus, yang bersuara, menyampaikan kebenaran, an-nahyanil munkar terutama, ya kan, itu segera menghilang dari peredaran. Sehingga makin hari yang tersisa itu ulama-ulama yang memang tidak melakukan nahi mungkar. Implikasi dari sikap MBS yang menolak hadis-hadis kecuali yang mutawatir, kan? Implikasinya bagaimana? Sudah barang tentu kita tidak bisa menduga-duga, ya. Tapi dari beberapa kiprah beliau sebagai pejabat, dan beliau ini sebagai pejabat sekarang ini sepertinya benar-benar sedang mendapatkan kewenangan besar sekali untuk menentukan banyak kebijakan, ya. Konon kabarnya belum pernah ada kejadian raja di KSA ini, Kingdom of Saudi Arabia, mengalami blow up tentang prince atau putra mahkota, ya, sebagaimana MBS ini belum pernah. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi berita yang saya dengar di kantor-kantor resmi di KSA sekarang ini, itu gambar tuh dua, Pak, ya. Kalau di sini udah lama dua, ya, pres dan wapres kan gitu, ya kan? Nah sekarang ini baru pertama kali ini dalam sejarah KSA itu bukan hanya wajahnya raja yang dipasang, tapi juga putra mahkotanya, dalam hal ini MBS. Selama ini selalu raja saja yang dipasang, gitu. Jadi kalau bicara implikasi, ya kita nggak bisa memastikan apa implikasinya. Tapi dari apa-apa yang kebijakan yang sudah dia ambil belakangan ini, termasuk misalnya membolehkan konser musik, membolehkan muda-mudinya joget-joget, ya kan, mengikuti hingar-bingar musik sambil mendatangkan penyanyi dari barat, ya kan, rapper dari barat, ya kan, termasuk membuka pantai di mana kaum wanitanya, wanita Arab Saudi itu boleh pakai bikini, ya kan. Ini kan sudah mencerminkan, ya, cara berpikir yang liberal, yang tidak terikat lagi dengan nilai-nilai syar'i, begitu. Nah, pertanyaan berikutnya tadi seingat saya dikaitkan dengan bagaimana dengan peranan para ulama, begitu. Ya, kira-kira begitu ya. Ya justru ini masalahnya. Jadi di KSA hari ini, ulama-ulama yang lurus, yang lempeng, itu sebagian besar adanya di madrasah Nabi Yusuf alaihissalam, di pesantren Nabi Yusuf. Ya, tahu ya pesantren Nabi Yusuf, ya. Kan Nabi Yusuf kan nyantrinya kita tahu di mana kan, waktu kita baca kisah Yusuf alaihissalam. Dan itu hampir selalu begitu. Jadi setiap ada ulama yang lurus, yang bersuara, menyampaikan kebenaran, an-nahyanil munkar terutama, ya kan, itu segera menghilang dari peredaran. Sehingga makin hari yang tersisa itu ulama-ulama yang memang tidak melakukan nahi mungkar. Malah sebaliknya, kalau saya sebut nama ulama ini pasti Anda kenal. Nah, ulama ini pada bulan Juli 2020 kemarin di depan Ka'bah hari Jumat, khutbah Jumat, ya, dia mengatakan, salah satu cuplikan khutbahnya adalah sudah saatnya dipertimbangkan rekonsiliasi antara negara Arab Saudi dengan Israel, gitu. Dan begitu dia menyampaikan khutbah ini, ulama-ulama yang lurus langsung memberikan reaksi, menentang, ya kan? Dan begitu menentang, hilang mereka. Ya, nah inilah realitas yang sedang kita hadapi di negeri Haramain ini. Ya, ini realitas yang kita nggak boleh tutup mata dengan realitas itu.
Ini realitas pahit ya, al-waqi' al-marir, ya kan, realitas pahit nih yang sedang kita hadapi, ya kan. Tapi sebagian ulama yang peduli akhir zaman, ada juga yang beranggapan bahwa barangkali inilah cara Allah Ta'ala untuk menyegerakan datangnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Nabi, dari Allah Ta'ala, yaitu Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu akan datang pada saat terjadi ikhtilaf, kekacauan. Kan begitu bunyi hadisnya. Yakunu ikhtilafun inda mauti khalifah. Akan terjadi kekacauan saat matinya seorang pemimpin. Lalu laki-laki ini akan lari dari Madinah ke Mekah. Ya karena kacau situasi. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak tahu, yang pasti memang salah satu bagian penting dari kita mengamati alamatus sa'ah adalah mengamati perkembangan di Haramain. Itu penting sekali. Ya. Bahkan selalu dikatakan setiap raja wafat kita harus pantau. Kalau wafatnya menyebabkan timbulnya political chaos, ya kan, kegoncangan politik, ya kan, itu potensial mungkin jadwal Al-Mahdi muncul sudah dekat. Seperti kemarin wafatnya Raja Abdullah digantikan oleh Raja Salman, itu sampai ada pembahasan khusus di salah satu media mainstream, ya kan. Ini kira-kira bagaimana nih wafat Abdullah, ya kan, penggantinya siapa, ya kan. Ternyata smooth sekali, mulus sekali pergantian dari Abdullah ke Salman, sehingga belum jadwalnya, begitu, ya kan. Tapi nggak tahu kalau Allah takdirkan Raja Salman yang wafat, ya kan. Karena di bawah ini sudah banyak spekulasi tentang pertarungan kepentingan politik di kalangan putra mahkota, bahkan mantan putra mahkota, begitu. Dan sebenarnya secara aturan main, kalau masih ada generasi anak-anaknya Ibnu Saud hidup, maka tidak boleh jadi raja generasi yang ketiganya, generasi berikutnya, cucunya tidak boleh. Nah, sementara sekarang ini masih hidup 2 orang saudara dari Salman. Jadi kalau misalnya Salman wafat, terus MBS yang naik, hampir bisa dipastikan, ya, dugaan kuatnya, analisanya akan terjadi turmoil, akan terjadi ikhtilaf, ya kan. Wallahu a'lam bishawab.